Radio hari ini bukan cuma tentang audio begitu, tapi juga bagaimana kita memberikan informasi, hiburan itu lewat digital dan juga event off air. Tapi nggak ada orang Indonesia yang nggak cocok sama lagu-lagu Indonesia. Mungkin kekuatan kami juga di situ ya, kekuatan e-radio itu di situ. Radio Visit. Writers, dimanapun Anda berada, kami selalu doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga aktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih telah setia dengan konten Radio Visit di channel Bright Indonesia. Kami akan selalu memberikan informasi update seputar perkembangan industri radio dan lokal konten di banyak kota di Indonesia. Nah, kali ini bersama dengan e-radio Banjarmasin. Kami bersama dengan Mas Afif. Halo. Alhamdulillah baik. Baik Mas Afif. Alhamdulillah baik Mas Budi ya. Gimana teman-teman di Banjarmasin? Baik semuanya aman. Aman ya. Iya aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dengan Banjarmasin yang sekarang mendekati satelit sebagai calon ibu kota negara, gimana nih aktivitasnya nih? Jadi sebenarnya sudah mulai ini ya Mas ya, untuk pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai membaik pasca pandemi, pasca diumumkannya bahwa Kalimantan itu akan menjadi ibu kota gitu ya. Jadi inilah sudah mulai membaik, dan yang paling berasa mungkin harga tanah pada naik ya di sini. Wah. Nih kayaknya Mas Afif udah jadi orang kaya mendadak nih ya. Udah kaya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi sayangnya saya nggak punya tanah di sini. Oh iya. Tapi potensi bisnisnya bisa digali ya. Iya, tapi ini mumpung mungkin belum terlalu naik banget, bisa nih teman-teman Bright mungkin nyari tanah di Kalimantan gitu kan. Saya juga suka cari tanah Mas. Jadi kalau tanaman di depan kantor itu udah mulai kekurangan, saya nyari tanah buat nambahin. Oh, aduh. Bukan itu ya, salah. Ya. Oke, berarti Mas Afif akan cerita banyak tentang e-radio Banjarmasin, sejarah berdirinya, kemudian perkembangannya seperti apa di Banjarmasin. Silakan. Baik, Mas Budi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman Bright yang sudah memberikan kesempatan ya bagi e-radio Banjarmasin untuk pansos di YouTube-nya Bright Indonesia gitu. Jadi perkenalkan, saya Afif Ajia, Operation Manager e-radio Banjarmasin dari tahun 2021. Masih baru banget sebenarnya, masih anak bawang lah begitu. Dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi sedikit apa yang sudah saya pelajari di industri radio selama ini kepada teman-teman semua begitu. Mungkin untuk yang pertama kita visit dulu kali ya. Visit ke e-radio Banjarmasin dulu kali ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat gimana sih kantor e-radio Banjarmasin begitu kan. Bagaimana sih suasananya, bagaimana studionya begitu kan. Karena kan Bright kita kan selama ini kerjasama jarak jauh lah ya. LDR ya? Kerjasama LDR kita. Jadi teman-teman Bright ya mungkin penasaran juga bagaimana sih kantor e-radio Banjarmasin. Nah, ini kita ada videonya. Untuk videonya sendiri ini singkat saja, durasinya sekitar 3 menitan. Sebentar saya share screen ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM, 100% musik Indonesia.
Listeners, penasaran gak sih sama kantor iRadio Banjarmasin? Apalagi buat Anda yang udah dengerin lama iRadio Banjarmasin. Nah, padahal udah banyak sih yang DM mau kesini, tapi belum nemu waktu yang tepat. Nah, daripada nungguin Anda, nggak tahu kapan datangnya, langsung aja kita bikin visit iRadio Banjarmasin. Yuk, ikutin saya. Nah, ini menampakkan depan kantor iRadio Banjarmasin di Jalan Gatot Subroto 2 nomor 1. Kayak rumah ya tempatnya. Ya emang rumah sih listeners. Letak kita juga berada di tengah-tengah pemukiman warga. Sudah masuk kantor, kalian bakal lihat nih lobi kayak gini. Dindingnya penuh sama piagam penghargaan dan kaos-kaos yang pernah ditandatangani artis-artis nasional yang pernah main ke Radio Banjarmasin. Keren kan? Habis itu kita ke ruang tunggu nih. Di sini biasanya tamu atau klien nunggu sebelum masuk studio, listeners. Di sini juga biasanya anak-anak meeting nih ya dari penyiar atau juga back office-nya. Dari ruang tunggu kita ke ruang staff. Di sini ada meja anak-anak program dan marketing. Dari ruang inilah nih muncul ide-ide kreatif dan inovatif untuk kemajuan iRadio Banjarmasin. Kalau idenya udah ada, tinggal eksekusi di ruang produksi. Ruang ini tempat kita berkarya listeners, khusus untuk konten audio ya. Mulai dari iklan, gimmick, voice over, sampai rebahan. Nah, ide-ide yang sudah diproduksi tadi tinggal kita tuangkan ke dalam siaran. Tapi sebelum masuk ke studio, ini nih ruang yang gak kalah penting. Ada ruang broadcast operator. Disinilah tempat kontrol agar siaran berjalan dengan baik dan lancar listeners. Dan sampai akhirnya kita ke studio siaran. Ini nih tempat di mana penyiar iRadio Banjarmasin menemani Anda. Keren kan tempatnya? Udah gitu luas lagi, dingin dan lega nih tempatnya. Dan inilah tempat semuanya berujung dan berawal listeners. Ujung dari segala macam ide-ide kreatif yang muncul dan menjadi awal kami menyapa Anda listeners. Gimana listeners? Udah nggak penasaran lagi kan sama kantor iRadio Banjarmasin? Kalau Anda masih penasaran, langsung aja datang ke 90,1 FM iRadio Banjarmasin 100% musik Indonesia. Nah, ini profil iRadio Banjarmasin. Jadi memang tampilan awalnya agak-agak clickbait lah ya, radio pop nomor 1 di Banjarmasin. Tapi kita bisa klaim karena ini berdasarkan data ya, cuma nanti kita bahas lah di page-page selanjutnya gitu. Oke, nah jadi sedikit tentang iRadio Banjarmasin. Ini merupakan salah satu unit dari MRA Group. Kita lahir di tahun 2013 bulan Maret di Kota Banjarmasin dan menjadi radio terakhir lah ya dari unit MRA begitu. Jadi bisa dibilang kita adik paling kecil lah di antara unit-unit lain di MRA. Umurnya sekarang sudah 9 tahun. Tahun depan kita menginjak 10 tahun jadi 1 dekade tahun depan. Usia yang sebenarnya masih kecil, masih anak-anak lah ya kalau dibandingkan dengan unit-unit lain begitu. Tapi yang cukup menggembirakan adalah di usianya yang ke-9 tahun menuju 10 tahun, iRadio Banjarmasin ini sudah menjadi salah satu radio yang diperhitungkan lah ya di Banjarmasin begitu. Sampai ya klaim radio nomor 1 di Banjarmasin itu benar adanya begitu. Jadi di tahun 2013 iRadio lahir di Banjarmasin itu sebenarnya saat-saat dimana radio-radio lokal lesu gitu. Jadi kayak kehilangan semangat karena memang itu kan tahun-tahun dimana gempuran dari digital begitu ya. Orang-orang mulai menggunakan internet secara masif dan radio itu mulai jadi pilihan kesekian lah ya untuk mencari informasi.
begitu. Jadi Radio Banjarmasin hadir memberikan alternatif, memberikan sesuatu yang baru, memberikan pilihan lain lah untuk masyarakat Kota Banjarmasin saat itu begitu. Dimana ketika radio-radio lokal ini sudah kehilangan semangat, mulai lesu, seperti hidup segan mati tak mau gitu ya. Radio Banjarmasin hadir dengan segar, membawa sesuatu yang baru dengan format yang memang oke, manajemen yang bagus juga, dan tim yang solid begitu. Jadi nggak heran kalau misalkan di perjalanannya ke menuju 10 tahun ini Radio Banjarmasin itu menjadi media yang cukup diperhitungkan lah ya di Banjarmasin begitu. Nah, kita ke page yang selanjutnya. Nah, kenapa harus Radio Banjarmasin? Karena pertama seperti yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya, Radio Banjarmasin itu merupakan radio pop nomor 1 se-Banjarmasin. Ini menurut data Nielsen terakhir, itu datanya ada di bulan Agustus kemarin. Kita menempati posisi 3 ya. Kita menempati posisi 3. Di atas kita itu ada Radio Dangdut di posisi 2 dan di posisi 1 begitu. Jadi untuk radio pop, Radio Banjarmasin ini berada di posisi pertama. Ini menurut data Nielsen ya. Dan kenapa harus Radio Banjarmasin? Karena kita juga aktif di off air dan juga digital begitu ya. Karena radio hari ini bukan cuma tentang audio begitu, tapi juga bagaimana kita memberikan informasi, hiburan itu lewat digital dan juga event off air. Ya, nah ini mungkin yang membuat Radio Banjarmasin menjadi media yang dikenal di Banjarmasin, karena sebagai media konvensional ya, kami sangat adaptif dengan hal-hal baru begitu. Di saat radio-radio lokal ini nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi, tidak bisa beradaptasi dengan cepat, Radio Banjarmasin hadir itu sudah dengan format radio, digital, off air begitu. Jadi kita sejak awal pun sudah menyajikan streaming untuk pendengar kita gitu ya, untuk listeners, di mana pada saat itu di tahun itu radio-radio lokal ini masih belum sampai ke sana begitu. Nah, yang ketiga adalah Radio Banjarmasin semuanya mulai dari program, penyiar, teman-teman marketing itu selalu kita wajibkan untuk kreatif gitu ya. Kreatif, baik membuat konten, siaran, digital, atau off air, dan juga harus adaptif dengan berbagai perkembangan teknologi dan juga tren gitu ya. Jadi karakter kita anak-anak radio itu FOMO ya, fear of missing out. Apapun yang baru kita kontenin, apapun yang baru kita garap gitu, kita jadikan konten, kita ikuti trennya seperti itu. Mungkin yang paling baru itu kayak video lucu-lucuan yang Rehan itu kan trennya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, langsung kita bikin konten reaksinya, dan viewersnya juga banyak sekali gitu. Silahkan cek di Instagram Radio Banjarmasin ya. Nah terus untuk e-listener sendiri sebenarnya siapa sih e-listeners ini gitu ya. Jadi e-listeners adalah mereka yang berjiwa muda, aktif dan juga produktif, tentunya usianya 18 sampai 35 tahun. Ya, jadi usia dewasa muda begitu, di mana startnya mereka ini adalah anak-anak kuliahan sampai karyawan begitu, pengusaha, entrepreneur dan sebagainya ya. Jadi usia dewasa muda yang aktif, produktif, dinamis seperti itu. Memang tidak kita pungkiri bahwa usia remaja sekarang, anak-anak remaja sekarang itu
mungkin tidak lagi atau sedikit sekali yang mendengarkan radio gitu. Dan kebanyakan memang ini menurut riset kami ya kepada listeners, kepada pendengar kami di Banjarmasin, itu memang kebanyakan pendengar mereka mendengarkan radio Banjarmasin di mobil gitu. Jadi mayoritasnya memang pendengar adalah mereka yang dalam perjalanan, entah itu berangkat kerja begitu ya di jam prime time jam 7 sampai 10, atau mereka yang pulang kerja dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Jadi mayoritasnya adalah mereka yang dalam perjalanan. Setelah itu adalah mereka yang bekerja, mereka sambil dengerin radio streaming gitu ya. Mereka yang lagi nugas, mereka sambil dengerin radio sambil mengerjakan tugasnya begitu. Jadi hari ini, untuk radio hari ini mungkin sudah bergeser gitu ya fungsinya, bukan lagi sebagai tempat mencari informasi atau apa gitu ya, tapi sebagai teman gitu. Sebagai teman, kalau informasi kan sangat cepat, kita di internet begitu, di Twitter, di Instagram, setiap detiknya ada informasi baru lah yang update terus gitu. Jadi kalau untuk radio sekarang menurut saya pribadi fungsinya itu sebagai teman perjalanan, teman lagi ngerjain tugas gitu, teman yang menyenangkan lah ya, teman di mana kita nggak bisa ngobrol tapi kita cuma dengerin, tapi seneng aja dengernya gitu, karena teman ini menghibur, mereka lucu, mereka muterin lagu-lagu yang enak buat didengar gitu ya. Apalagi lagu-lagu Indonesia, 100% musik Indonesia. Tagline kami, boleh saya bilang kalau gak ada orang Indonesia yang benci sama lagu-lagu Indonesia gitu ya, tapi ada orang-orang Indonesia yang mungkin tidak cocok dengan lagu-lagu Barat, lagu-lagu K-pop, lagu Jepang segala macam. Tapi nggak ada orang Indonesia yang nggak cocok sama lagu-lagu Indonesia. Mungkin kekuatan kami juga di situ ya, kekuatan radio itu di situ adalah lagu-lagunya gitu. Selain penyiarnya yang menyenangkan. Nah, untuk karakter e-listener sendiri ini juga FOMO ya, fear of missing out. Jadi nggak boleh ketinggalan tren gitu. Mereka juga anak-anak muda yang melek musik, mencari tahu musik apa yang lagi baru gitu ya, khususnya musik-musik Indonesia. Mereka juga melek akan teknologi dan haus akan informasi begitu. Nah sekarang di radio Banjarmasin itu saya selalu menekankan kepada teman-teman penyiar menyampaikan informasi itu dengan reaksi ya. Jadi setelah menyampaikan informasi, penyiar memberikan reaksi yang lucu, yang menghibur begitu. Jadi informasinya dikemas dengan semenyenangkan mungkin lah ya. Karena kalau hanya menyampaikan informasi saja, mungkin pendengar itu udah tahu gitu, udah tahu duluan, mereka udah tahu duluan di internet begitu ya. Tapi ketika penyiar menyampaikan dengan kemasan yang berbeda, kemasan yang menghibur, dengan reaksi-reaksi mereka yang lucu, itu pasti akan memberikan sesuatu yang baru untuk pendengar. Nah ini yang selalu saya tekankan ke teman-teman penyiar, teman-teman programnya, agar menyampaikan informasi dengan menyenangkan. Pun jika informasinya itu informasi yang mungkin menakutkan ya bagi sebagian orang, tapi disampaikan dengan cara yang menyenangkan gitu. Kayak misalkan waktu zaman-zaman COVID kan kita update terus tuh setiap hari perkembangan COVID-19 di Banjarmasin dan juga di Indonesia. Tapi kita sampaikan dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak dengan cara menakut-nakuti begitu ya. Kita menyampaikan informasi, listeners hari ini update perkembangan COVID sekian, yang sembuh sekian, yang bertambah sekian, yang meninggal sekian. Tapi selalu kita ingatkan listeners untuk
menjaga kesehatan, untuk makan makanan yang bergizi, untuk minum multivitamin begitu. Mungkin itu sedikit contoh ya, sampai ada listeners yang ibaratnya tuh nge-DM kita, mereka bilang kalau aku tuh takut gitu baca-baca berita COVID di luar sana gitu. Tapi kalau iRadio, aku selalu ngikutin update-nya karena penyampaiannya yang tidak menakut-nakuti. Nah, ini mungkin yang bikin beda lah ya iRadio Banjarmasin dengan radio-radio lainnya di Banjarmasin. Nah, mengapa masih mendengar radio? Ini pertanyaan klien ya. Apakah masih ada pendengarnya begitu? Apakah masih didengar iklan kami begitu ya? Sebenarnya saya bilang ya itu masih ada dan banyak. Jadi kalau khawatir itu pasti ya dan perlu gitu ya, apalagi bagi pemasang iklan. Cuman kami bisa jamin bahwa pendengarnya masih sangat banyak. Dan kenapa pendengar atau listeners itu masih mendengarkan radio? Ya karena seperti yang tadi saya bilang, radio sekarang itu fungsinya sebagai teman gitu. Saat di perjalanan, saya yakin kebanyakan pengendara mobil itu lebih suka mendengarkan radio gitu daripada mungkin memutar Spotify atau nonton TV. Kalau nonton TV sudah nggak mungkin ya bagi yang nyetir gitu, karena harus menggunakan kedua indranya, mata dan telinga. Tapi kalau radio kan hanya menggunakan indera pendengaran begitu. Nah, yang kedua adalah elemen of surprise. Ini juga yang tidak dimiliki oleh Spotify, saya bilang ya, karena elemen of surprise di sini nggak bisa dijalankan oleh AI. Ini hanya bisa dilakukan oleh manusia begitu ya. Jadi contohnya begini, di playlist lagu itu kita ada lagu-lagu current gitu ya, lagu-lagu baru, kita selipin satu lagu klasik, lagu 90-an atau lagu 2000-an awal gitu, dimana itu memancing nostalgia pendengar. Ibaratnya ada kejutan gitu, ada kejutan ketika mendengarkan lagu, misalkan lagu pertama ada Rizky Febian, lagu kedua ada Tiara Andini, lagu ketiga tiba-tiba ada Kahitna, lagu Kahitna yang era-era 90-an, 2000-an awal. Nah ini pastinya memberikan surprise gitu bagi pendengar ya, apalagi mereka yang relate, yang seumuran dengan era-era Kahitna gitu. Tapi kalaupun mereka adalah pendengar usia muda, mereka juga akan penasaran, wah ini siapa nih bandnya, siapa nih penyanyinya, lagunya bagus ya gitu. Oh ternyata Kahitna, mereka baru tahu. Nah yang ketiga adalah theater of mind. Ini juga sebenarnya kekuatan lama ya di radio, tapi sampai sekarang itu masih jadi masih jadi jurus radio lah ya. Karena di sini theater of mind ini memainkan imajinasi pendengar gitu. Dulu mungkin sangat-sangat berasa ya, dimana pendengar itu nggak melihat penyiarnya kayak gimana, cuman mendengarkan suaranya. Jadi mereka membayangkan gitu kan, membayangkan penyiar idolanya wajahnya seperti ini begitu. Atau mungkin informasi-informasi yang diberikan oleh penyiar, bagaimana penyiar menggambarkan suasana di dalam studio, bagaimana penyiar menggambarkan suasana saat mereka dalam perjalanan menuju radio, itu memainkan imajinasi oleh pendengar. Nah ini yang juga masih menjadi kekuatan dari radio ya, sama seperti buku, sama seperti novel,
imajinasi kita itu kita gunakan di radio pun sama gitu. Jadi ini adalah kekuatan radio yang boleh saya bilang masih menjadi alasan kenapa listeners atau masyarakat Kota Banjarmasin itu masih mendengarkan radio. Untuk siaran dengan format siaran berdua begitu ya, durasinya kita batasi 2-3 menit. Kalau ada talk show 5 menit. Kalau siaran sendiri itu cukup 1 menit. Yang penting dalam waktu singkat itu mereka bisa memberikan informasi yang informatif, edukatif, dan menghibur. Intinya sih itu ya. Jadi padat, singkat, jelas, menghibur. Kalau penyiar sendiri 1 menit, 1 menit lebih, 1 menit setengah itu masih oke. Kalau berdua 2 menit, 3 menit ini udah cukup. Yang penting lucu aja mereka. Yang penting menghibur aja, minimal listeners atau pendengar itu senyum gitu saat mereka sampai di punchline, sampai di ujung obrolan mereka. Minimal pendengar itu bisa senyum, untung-untung ketawa ya gitu. Jadi ini jurus-jurus yang masih kita pakai dan masih menjadi kekuatan di Radio Banjarmasin dan masih menjadi alasan kenapa listeners itu masih dengar radio.